Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Heni Wahyuni, guru seni budaya pada SMA Negeri 1 Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Hari ini pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 SMA Negeri 1 Sokan dengan materi Tari Nusantara. Berikut video pembelajaran saya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Semuanya sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Keadaan kelas sudah siap untuk belajar? Siap. Ada sampah di laci atau di bawah kalian? Silakan dicek dulu. Oke. Baik. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Ibu lihat ini hadir semua. Betul? Betul. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya sehat sehingga bisa bertemu Ibu kembali pada pelajaran apa? Seni budaya. Oke, betul. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau menyiapkan fisik kalian, fokusnya kalian. Mohon maaf ya, suara Ibu agak sedikit terganggu. Silakan kalian berdiri dulu di tempat. Jalan ya. Oke, sekarang kita mau ice breaking dengan senam 8, 4, 2, 1. Ada yang pernah? Oke. Mana tangan kanan kalian? Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Oke, sekarang senamnya itu sampai 8 kali dulu ya. Tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilanjutkan dengan tangan kiri. Siap. Kita mulai ice breaking-nya. Semangat, kuatkan suara kalian. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Yes! Oke, kalian sudah ice breaking? Sudah semangat? Sudah. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya dengan kalian. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Oke, hari ini kita masih dengan materi seni tari, yaitu tari Nusantara. Minggu lalu kita belajar tentang tari tradisi. Ya, tari tradisi kalian masih ingat tari yang berasal dari daerah? Ya, daerah kita atau daerah setempat. Nah, kalau tari Nusantara berarti mempelajari tari di Indonesia. Setiap daerah yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ada yang tahu tujuan pembelajaran hari ini apa? Supaya kalian tahu tentang tari Nusantara. Ya, tahu tentang tari Nusantara. Kalian bisa menganalisis video-video tari Nusantara. Ya, di sini ada yang sudah pernah menari. Tarian apa? Tarian Dayak. Pernah ya? Tarian apa lagi? Tarian Jawa. Nah, kalian tinggal di Kalimantan, tepatnya di Melawi, tapi kalian sudah belajar tari Jawa. Artinya, kalian sudah mempelajari tentang tari Nusantara. Itu bagus buat kalian. Nah, menambah ilmu kalian. Nah, selain itu, hari ini kalian juga akan mempelajari tentang tari Nusantara lebih dalam lagi. Kita mempelajari tentang keunikannya. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Ya, jadi baik tari, seni rupanya, semuanya ada ciri khas masing-masing. Tari Dayak sama tari Jawa sama enggak? Beda. Cara bergeraknya beda, tatapannya
semuanya di sini bakal jadi penari, ya kan? Iya. Nah, tapi pentingnya pelajaran ini supaya kamu memiliki pengalaman. Iya, betul sekali. Nah, tolong dalam mengikuti pelajaran ini kalian bersungguh-sungguh, ya, jangan disepelekan pelajaran seni budaya, ada manfaatnya. Kalau pelajaran lain kalian hitung-hitung, di matematika hitung dengan rumus yang udah segunung. Kalau di seni budaya kan nari hitungnya sampai berapa? 8. Sampai 8 aja. Ulang-ulang di situ. Mau 4 kali 8 pun kamu hitungnya 1 sampai 8. Ya kan? Mau 2 kali 8 hitungnya tetap 1 sampai 8 diulang-ulang. Jadi kan pelajaran seni budaya ini pelajaran yang menyenangkan untuk kamu. Apalagi kita belajar tentang budaya daerah orang lain. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kita akan masuk ke materi. Sebelum Ibu membagikan LKPD, kalian bisa membentuk kelompok, ya. Silakan kalian bentuk kelompok sendiri dengan anggota laki-laki dan perempuannya seimbang. Jangan laki-laki sendiri atau perempuan sendiri. Ya, silakan bergerak. Ya, sudah ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 4 kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ya, silakan tulis nama kelompok kalian dan nomor absennya. Kemudian di tangan ibu sekarang, perhatikan, ibu punya kartu true or false. Tahu nggak artinya apa? Enggak. True or false? Bahasa Inggrisnya. Ini adalah berisi pernyataan benar atau salah. Ya, nanti ini kalian buka di akhir setelah kalian presentasi mengerjakan tugas pada LKPD-nya. Nanti bisa sambil kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, ini tetap berkelompok ibu baginya. Ya, silakan. Jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu ya. Pegang aja. Oke, terakhir setelah kalian selesai presentasi baru kalian buka kartu tersebut, ya. Baru kalian beri tanggapan pernyataan di dalam itu benar atau salah. Paham? Paham. Baik. Sekarang silakan perhatikan video pembelajaran tentang materi tari Nusantara. Ya, ini untuk membimbing atau mengarahkan kalian mengerjakan tugas LKPD dan kartu pernyataan. Oke, sekarang perhatikan media pembelajaran berikut sebagai bekal untuk kalian mengerjakan tugas di LKPD-nya. Fokus ya, jangan ribut. Mari kita lanjutkan pelajaran seni budaya bersama Ibu Inu Wahyuni. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Semoga semuanya selalu sehat ya. Semangat belajar untuk hari ini dan seterusnya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, buka catatannya. Apa ya? Dan apa sih hubungannya dengan materi minggu ini? Oke, Ibu kasih clue-nya ya. Perhatikan gambar yang muncul ini. Ya, betul. Kita masih membahas tentang tari. Tapi tari apa ya? Ada yang tahu? Ya, materi kita hari ini yaitu tentang tari Nusantara. Kita akan mempelajari tentang tari Nusantara bersama.
Ada yang pernah mendengar tari Nusantara itu apa? Atau ada yang pernah praktik tari Nusantara? Mari kita bahas, apa itu tari Nusantara? Ada yang tahu? Ya, tari Nusantara adalah tarian daerah yang terdapat di seluruh Indonesia. Biasanya tari Nusantara juga dapat berupa tarian kreasi baru yang memperlihatkan ciri khas daerah seninya. Adalah salah satu tarian yang berasal dari Papua. Uniknya, tarian ini diiringi oleh alat musik tiup berupa kerang dan juga tabungan tifa. Bisa kita lihat dari videonya, penari membawakan alat perang berupa panah. Demikian contoh beberapa tari Nusantara yang ada di Indonesia. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas sesuai petunjuk pada LKPD. Selamat mengerjakan. Nah, tadi udah nonton video pembelajarannya. Sudah dapat gambaran tentang tari Nusantara? Sudah. Ada pertanyaan kah atau tanggapan dari kalian mengenai video pembelajaran atau contoh yang Ibu sajikan? Saya, Bu. Oke, ya, kamu dulu, silakan. Apa? Tari Nusantara yang tadi apakah asli tradisi daerah sana, Bu? Oke, apakah tari Nusantara yang kita tonton tadi asli dari daerah sana? Ada tari pendek, ada tari gambyong. Kira-kira asli tradisi sana enggak? Asli. Tradisi atau gimana? Ingat penjelasan tentang tari Nusantara. Ya, tariannya asli dari daerah sana. Ya, tapi kalau tari Nusantara biasanya agak dikembangkan sedikit gerakannya dengan pakaiannya juga, ya. Ya, kamu mau nanya apa tadi? Pola simetris dan asimetris itu sama seperti menggambar, Kak, Bu? Pola simetris dan asimetris sama seperti menggambar tidak? Kira-kira? Siapa yang bilang sama, siapa yang bilang tidak? Ayo. Sama. Yang bilang tidak sama siapa? Ya, oke. Pola simetris dan asimetris itu hampir sama seperti menggambar. Intinya kalau simetris, tingginya antara kiri dan kanan itu sama. Mereka pada satu garis yang sama. Kalau tidak tingginya sama, ini pun simetris. Ya. Nah, kalau asimetris itu antara kiri dan kanannya tidak sama. Paham ya? Tadi kamu paham ya? Nah, nanti lihat lagi contohnya, nanti ada mengerjakan tugas kan, ada lagi lihat tari Nusantara, kamu pahami lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Apa yang dimaksudkan kata rias yang mencolok? Kata rias yang mencolok, ya ada kata-kata itu tadi. Konsep timur, ya kan? Berhubungan dengan konsep timur. Konsep timur berkaitan dengan kata rias yang mencolok. Kata rias mencolok itu apa sih maksudnya? Tahu nggak? Pernah dengar nggak kata mencolok? Bukan colok kabel ya? Menor. Menarnya apa? Tebal ya, betul. Tapi kalau dibilang menor sih sebenarnya gini ya. Namanya juga seperti tata rias di atas panggung. Kalau di panggung itu kan jauh kamu penontonnya. Nah, kalau kamu make upnya biasa-biasa saja, kamu kelihatan mukanya pucat. Jadi kalau konsep timur, konsep tata riasnya tadi itu mencolok, tebal. Oke, bisa dibilang menor. Gitu juga paham? Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kalian silakan kerjakan tugas LKPD kalian yang sudah ada di tangan kalian. Kemudian lihat link tari Nusantara yang menjadi tugas kalian ini, tiap kelompok beda ya. Ada linknya di situ. Bisa dikerjakan dengan kelompoknya? Bisa. Oke, baik. Selamat mengerjakan. Silakan lanjutkan diskusi pakai HP kalian. Ya, ayo.
Sudah selesai analisis videonya? Sudah yakin dengan analisis kalian? Oke, silakan kalian presentasikan sekelompok satu orang. Baca hasil analisis kalian. Kita mulai dari kelompok mana? Satu. Oke, silakan kelompok satu berdiri di tempat saja. Perkenalkan, nama saya Rudi Darmian, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD dari kelompok kami. Di sini kami mengamati video tari dari tari giring-giring. Oke, pertama konsep tarinya rumit, detail, dan tata riasnya mencolok. Dan juga banyak gerak kaki dan tangan, properti bulu pada tangan, dan juga rumitnya bagian tangan dan kaki karena tangan dan kaki geraknya aktif. Lalu polanya simetris dan asimetris. Pola simetris merupakan pola yang menggambar dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Pola ragam rias asimetris merupakan komposisi benda atau objek yang diletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang bagian kanan, tetap memancarkan keseimbangan. Lalu sifat gerak tari giring-giring sifatnya kasar. Gerak tari giring-giring posisi badan saat menari menggerak-gerakkan badan sambil berdiri mengikuti irama musik, sambil mengentak-entakan stick dan galerang di kedua tangan sehingga menimbulkan bunyi. Lalu keunikan dari tarian giring-giring adalah penggunaan atribut yang khas, yaitu dua tongkat berbentuk panjang dan pendek yang dipegang dan dihentakkan saat menari. Inilah keunikan dari tari giring-giring. Sekian presentasi dari kami. Tari baris tunggal mengisahkan seorang pemuda yang gagal. Konsep tari baris tunggal lengkap adalah termasuk tari timbul dengan konsep gerak mata kepala dengan tangan dan kaki. Polanya pola gerak simetris dan asimetris. Simetris adalah teknik komposisi gambar yang disusun dengan rapi dan memperhatikan keseimbangan badan bentuk. Sedangkan asimetris adalah teknik komposisi gambar yang disusun acak atau acak tetapi tetap memperhatikan keindahannya. Sifat geraknya tari ini dipenuhi dengan gerak-gerakan yang tegas dan berwibawa. Keunikan tari baris tunggal lengkap adalah menggambarkan kematangan jiwa dan kepercayaan yang diperhatikan melalui gerak. Keunikan dengan baju yang dominan dengan warna keemasan. Keunikan terdapat pada mata yang terinjang mencolok dan dengan hiasan atau tata rias yang mencolok. Sekian presentasinya. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tari topeng Bapang. Konsep tari topeng Bapang termasuk ke dalam konsep timur. Konsep tari Bapang bertema kepahlawanan atau heroisme. 2. Memiliki kepribadian yang bangga akan sanjung. Pola asimetris dan simetris terlihat dari tangan, kepala, kaki. Sifat geraknya lincah, lucu, bernuansa, unik dan jenaka. Keunikannya yaitu tangan penari akan selalu
Bapak juga memiliki keunikan, yaitu berperan dalam pembentukan karakter. Inilah keunikan tari topeng Bapak yang dari Malang. Ya, terima kasih. Oke, teman lagi. Terakhir kelompok 4, silakan. Ayo. Nah, ini bagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dwi Arini. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami tentang tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal. Tarian ini berasal dari Sumatera Utara. Tarian serampang 12 mengisahkan tentang cinta pertama antara sepasang manusia. Konsep tarian serampang 12 ini termasuk ke dalam konsep timur, memiliki gerak kaki yang lincah dan tata rias yang mencolok. Properti dalam tarian ini menggunakan selendang. Tari serampang 12 berpola lantai simetris dan asimetris. Tarian berjalan bersifat menyiratkan tanda cinta pemuda yang semakin mabuk cinta, mulai mengikuti penari wanita yang berjalan pergi. Balasan isyarat ragam tarian yang satu ini berupa gerakan melonjak yang terhenti. Adapun gerakannya bisa bergantian sampai cerita ketetapan hati. Keunikan gerak tari serampang 12 terdapat pada kedua-belas ragam gerak yang dipertunjukkan sebagai simbol sekaligus pesan dalam kisah seorang dalam melakukan pencarian tambatan hati. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, tadi ada yang dapat tari giring-giring itu berasal dari Kalimantan Selatan. Lalu tari baris tunggal dari Bali. Topeng Bapang dari mana? Malang. Oke, serampang 12? Malang. Ya, jadi ada beberapa provinsi sudah kalian jelajahi hari ini. Sekali. Kalian sudah bertukar informasi mendengar teman-temannya presentasi tentang analisis video. Ya. Sekarang setelah Ibu mendengar presentasi kalian, kalian sudah cukup mengerti tentang materi tari Nusantara. Ya. Sekarang saatnya kalian membuka surat cinta itu. Tadi sudah kalian diskusikan ya dengan teman kalian. Sudah tahu apakah pernyataan itu benar atau salah? Benar, salah. Tahu? Bukan, sudah tahu? Oke. Nah, Ibu mau coba dari kelompok 4. Silakan. Ya, baca lalu sampaikan itu benar atau salah. Tarian Nusantara adalah tarian tradisi setiap daerah di Indonesia. Benar atau salah? Benar. Yang lain pernyataan itu benar atau salah? Nah, Benar. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 2. tari pendek tari memiliki ciri khas pada gerak mata. Benar. Benar. Ya, yang lain benar atau salah? Benar. Nah, tadi kita sudah lihat tari pendek Bali ciri khasnya pada mata yang melotot. Ya, kelompok 3. Silakan dibaca pernyataannya. Tadi surat tari Nusantara seperti penampilan sehari-hari. Benar atau salah? Salah. Benar atau salah? Sebenarnya gimana? Tariannya mencolok atau menggunakan tata rias panggung. Oke, itu dia. Kalau konsep timur itu tata riasnya mencolok. Tadi kalian kan membahas tata rias keempat tarian dari 4 provinsi ini mencolok kan? Ya, itu dia. Kelompok terakhir, kelompok 1, silakan baca pernyataannya. Tarian Nusantara menggunakan konsep barat. Betul atau salah? Yang betul? Konsep Konsep timur. timur. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sudah selesai presentasi, sudah selesai kalian
dari daerah juga, tapi di luar kita. Itu dia, ya. Untuk evaluasi kalian sudah melakukan kerjasama dengan baik. Kemudian ingat, untuk tari Nusantara, apalagi tarian di daerah kita, menggunakan konsep timur. Ingat itu, ya. Beda dengan konsep barat. Kalau konsep barat, tata riasnya kayak penampilan sehari-hari atau tipis make upnya, ya. Kalau konsep timur, tata riasnya mencolok, itu yang terutama. Pakaiannya gimana? Tadi rata-rata warnanya cerah nggak? Cerah, gemerlap. Kemudian gerakannya pada lincah. Kita lihat aja tarian contoh tadi kan tarian Gambio, meskipun gerakannya pelan, lembut, tapi cukup rumit untuk dipelajari. Cukup rumit ya, bukan sulit. Nah, tapi bisa kalian pelajari suatu saat, ya. Oke, kita sampai di akhir pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa saja? Ayo. Oke, silakan. Hari ini kami mempelajari keunikan tari Nusantara dari berbagai daerah yang mana tari Nusantara tersebut memiliki gerakan yang rumit dan detail. Kami jadi tahu bahwa setiap tarian yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Oke, betul? Betul. Baik, sekarang kalian terima kasih ya. Kalian sudah tahu tentang tarian daerah di provinsi lain. Selain kayak kemarin kita belajar tari tradisi daerah setempat, sekarang kalian sudah bisa jalan-jalan. Hanya dengan apa? Dengan membaca. Kemudian sekarang pada punya HP, lihat di YouTube. Kalian jadi tahu tentang kesenian daerah lain. Itu tadi
kan? Jaga kesehatan kalian. Jangan suka mandi hujan ya. Hujannya lagi sering datang sama matahari, jadi itu tidak baik untuk kesehatan. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.